Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Green building. Apa sih sebenarnya green building itu? Green building atau bangunan hijau adalah bangunan yang ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan sumber daya dari perencanaan hingga pembongkaran. Contohnya termasuk bangunan yang hemat energi, hemat air, tidak menyebabkan polusi, dan menggunakan bahan ramah lingkungan. Adapun manfaat green building antara lain mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, mengurangi konsumsi air, mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, dan meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Lalu untuk objek contoh dari green building yang kita ambil adalah Mayapada Hospital Bandung. Rumah sakit Mayapada adalah contoh dari green building yang mengusung konsep bangunan hijau dan berkelanjutan. Dengan beberapa ciri yang meliputi area hijau yang luas, penggunaan material non-toksik yang ramah lingkungan, penerapan konversi energi, instalasi panel surya, pengelolaan limbah yang efektif, konservasi air yang baik dan benar. Rumah Sakit Mayapada Bandung terletak di Jalan Terusan Buah Batu nomor 5, Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Rumah Sakit Mayapada Bandung terdiri dari 16 lantai yang dibangun di tanah seluas 2,5 hektar. Proyek pembangunan Rumah Sakit Mayapada Bandung dibangun selama lebih dari 2 tahun, dimulai dari tahun 2021 hingga menjelang peresmian tanggal 6 Maret 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Durasi ini mencakup perencanaan, konstruksi, hingga persiapan operasional. Biaya yang digunakan untuk membangun Rumah Sakit Mayapada ini sekitar 900 miliar. Rumah Sakit Mayapada dapat dikatakan berkelanjutan karena memenuhi 3 pilar berkeberlanjutan, yaitu pilar sosial, pilar lingkungan, dan pilar ekonomi. Contoh dari aspek pilar lingkungan yaitu fasilitas medis yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, dan pengelolaan air yang efisien. Contoh dari aspek sosial yaitu pendekatan unik terhadap layanan kesehatan, kontribusi untuk masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi pasien, karyawan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang aspek ekonomi yaitu melatih dan mengembangkan karyawan, lingkungan kerja yang adil, merata, inklusif, serta tenaga kesehatan yang terampil dan profesional. Nah, apa sih kontribusi Mayapada Hospital pada Sustainable Development Goals, yaitu yang disebut SDGs? Yang pertama, ada SDGs yang pertama yaitu Good Health and Well-being, yang dimana Rumah Sakit Mayapada memiliki peran utama dalam mewujudkan tujuan ini, yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi semua orang di semua usia dengan menghadirkan keunggulan dalam layanan kesehatan, yang dimana memberi akses layanan kesehatan menjadi hak asasi setiap manusia. Yang kedua, ada SDGs yang keempat yaitu Quality Education, yang dimana Rumah Sakit Mayapada dengan melakukan perekrutan tenaga kesehatan yang terbaik dan tentunya dengan latar pendidikan yang terbaik. Yang ketiga, ada SDGs yang ke-6 yaitu Clean Water and Sanitation. Rumah Sakit Mayapada memanfaatkan sumber air dari PDAM dan air tanah dengan memastikan kualitas air tanah yang digunakan tetap baik dengan menggunakan sistem penyaringan. Sistem penyaringan ini diganti setiap tahun untuk memastikan kualitas air yang digunakan selalu terjaga. Rumah Sakit Mayapada juga memiliki fasilitas instalasi pengelolaan air limbah yang diletakkan di seluruh unit operasional untuk memastikan bahwa air yang dibuang telah memenuhi standar sebelum dialirkan ke badan air seperti sungai. Nah, yang keempat ada SDGs yang ketujuh yaitu Affordable and Energy, mempunyai beberapa fitur, yaitu yang ke-1 ada menggunakan automasi kontrol pencahayaan untuk mengurangi konsumsi listrik ketika area tidak digunakan. Yang kedua, pengawasan dan pengontrolan konsumsi daya peralatan medis. Yang ketiga, penyediaan data konsumsi energi secara real time. Dan yang keempat, pengawasan dan pengontrolan sistem HVAC untuk suhu dan kelembapan yang optimal. Nah, fitur-fitur ini tersebut berhasil mengurangi konsumsi energi rumah sakit sehingga 20%. Nomor 8, Design Work and Economic Growth. Rumah Sakit Mayapada telah menerapkan aturan yaitu lingkungan kerja yang adil, merata, dan inklusif, melatih dan mengembangkan karyawan, menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan aman. SDGs nomor 12, Reversible Consumption and Produksi. Rumah Sakit Mayapada telah mengelola limbah dengan beberapa cara secara rutin, memastikan kepatuhan dan kesesuaian dengan regulasi dan standar berlaku, bekerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola kemasan bekas serta obat-obatan kadaluarsa.
Memastikan limbah telah tersortir dengan baik sebelum mengirimkannya ke pihak ketiga. Mengelola limbah medis menjadi limbah non medis dengan melakukan sterilisasi dan pencacahan menggunakan mesin. Melakukan penyemprotan limbah infeksius secara berkala dan melakukan penghapusan pada sebagian limbah non B3. SDGs nomor 13, Climate Action, menyadari bahwa operasi dari rumah sakit melepaskan emisi ke udara, Mayapada menerapkan inisiatif agar jumlah emisi yang dihasilkan dapat ditekan semaksimal mungkin, yaitu dengan melakukan pemantauan secara rutin melalui uji emisi setiap 3 dan 6 bulan sekali. Selain itu, Rumah Sakit Mayapada juga menjalankan pemeriksaan secara berkala terhadap mesin-mesin diesel yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Dan jika indikator menunjukkan bahwa hasil uji emisi melebihi batas standar, maka penyesuaian akan dilakukan untuk menurunkan emisi tersebut. SDGs terakhir nomor 16, Peace, Justice, and Strong Inclusion. Rumah Sakit Mayapada telah menjadi tempat yang adil dan transparan, yang menyediakan layanan kesehatan tanpa diskriminasi dan mendukung hak asasi manusia. Peran penting stakeholder proyek Mayapada Hospital Bandung. Peran penting stakeholder proyek Mayapada Hospital Bandung. Yang pertama, ada pemerintahan daerah Bandung untuk memberikan izin dan dukungan infrastruktur dan memastikan kepatuhan peraturan dan standar daerah. Yang kedua, ada investor dan pemangku kepentingan ekonomi yang menyediakan dana dan modal, keberlanjutan finansial, dan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, ada dokter dan tenaga kesehatan, memberikan layanan klinis berkualitas, meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Dan yang keempat, ada pasien dan masyarakat. Menggunakan layanan rumah sakit memberikan umpan balik untuk peningkatan layanan. Dan yang terakhir, ada pihak terkait lingkungan yang memastikan kepatuhan standar lingkungan dan keberlanjutan. Lanjutan proyek Rumah Sakit Mayapada. 1. Meningkatkan area hijau dengan menanam lebih banyak pohon dan tanaman untuk meningkatkan kualitas udara dan menyediakan lingkungan yang lebih sehat. 2. Meluncurkan program lingkungan yang melibatkan komunitas lokal. Apa yang dapat dicontoh dari Rumah Sakit Mayapada sebagai bangunan hijau. Rumah Sakit Mayapada dapat menjadi contoh untuk beberapa rumah sakit dan bangunan untuk menjadi bangunan hijau diantaranya. 1. Penerapan praktik bangunan hijau. 2. Kesehatan kesejahteraan. 3. Efisien energi dan pengelola sumber daya. 4. Pengelolaan limbah. 5. Inovasi berkelanjutan. Viva